Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa, Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. sebagai jalan hidup kami. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin. Sahabat sekalian di mana berada, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mudahkan kita untuk mengikuti webinar di LC. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang menuntun kita untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, insyaallah pada webinar kali ini kita akan bersama mencoba menyelami lautan takwa. Ingin mengambil mutiara-mutiara yang di dalamnya, dan harapan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba yang istimewa di hadapannya. Takwa merupakan kata yang sering kita dengar, bahkan sangat familiar di tengah kita. Bahkan terus laki-laki kita sering setiap Jumat para khatib mengingatkan kita, berpesan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sudahkah kita mengerti, memahami tentang betapa agungnya takwa itu? Apa hakikat takwa? Bagaimana keutamaan yang diraih oleh orang bertakwa, serta bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa? Insyaallah 30 menit ke depan kita akan bersama mengkaji tentang tema ini. Sahabat sekalian rahimakumullah, bagaimana kedudukan takwa dalam Islam? Takwa memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Yang pertama, takwa merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu dan juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, ahli kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian
agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa merupakan wasiat para nabi kepada kaum mereka. Allah mengisahkan dalam banyak ayat tentang wasiat Nabi Nuh alaihissalam, wasiat Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh, Nabi Lut dan juga Nabi Syuaib tentang takwa. Allah berfirman, "Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun." Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun. Idz qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun. Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Syu'aib, mereka mewasiatkan kaumnya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berkata, "Ala tattaqun?" Tidakkah kalian bertakwa wahai kaumku? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan ketika sahabatnya berkata, "Ausina, ya Rasulullah, wasiatkan kami." Maka beliau mengatakan, "Usikum bitaqwallah." Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pernah berpesan juga kepada Abu Dzar dan juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Dan tentunya pesan ini berlaku untuk kita semuanya. Yang ketiga, yang menunjukkan betapa agungnya takwa dalam Islam adalah Allah jadikan takwa sebagai barometer kemuliaan seorang hamba di hadapannya. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai hambanya dari sisi warna kulitnya, rupanya, hartanya, jabatannya dan semisalnya berupa hal duniawi. Tapi Allah menilai kita, menilai setiap manusia dari sisi ketakwaan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyun nasi akram?" Atau man akramun nas? Siapa manusia yang bertakwa Rasulullah? Dia mengatakan atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Dan Allah, Nabi juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tapi Allah perhatikan kepada hati-hati kalian dan juga amal kalian, yaitu semuanya merupakan bukti adanya takwa dalam jiwa. Sahabat sekalian rahimakumullah, yang berikutnya, takwa Allah jadikan sebagai tujuan dari ibadah itu sendiri. Kita diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya, dan ibadah itu tujuannya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai manusia, sembahlah Rabb kalian, beribadahlah kepada Rabb kalian dan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Yang berikutnya, sahabat sekalian, di antara hal yang menunjukkan betapa agungnya takwa, Allah jadikan takwa sebagai bekal terbaik yang dipersiapkan seorang hamba untuk menghadapnya di yaumil qiyamah kelak. Allah merintahkan kita semuanya untuk berbekal dalam hidup ini. Allah berfirman, "Wa tazawwadu." Berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa, ikhwas sekalian? Imam Ibn Rajab mengatakan, "At-taqwa an taj'ala bainaka wa baina ma takhafu min iqabillahi wa 'adzabihi wiqayah." Engkau jadikan antara dirimu dan apa yang kau takutkan dari azab Allah, siksaan Allah, wiqayah, benteng, pembatas, penghalang. Ya, ini takwa. Apa penghalang itu? Beliau mengatakan fi'lut ta'at wa ijtinabul ma'asi. Benteng yang dimaksud itu adalah benteng yang menghalangi kita dari apa yang kita takuti berupa azab Allah adalah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat. Ini takwa menurut Ibnu Rajab rahimahullah taala.
Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ketika beliau tentang takwa, beliau mengatakan at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal ridha aw wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Mulia. Rasa takut sang hamba kepada Allah sang pencipta yang memberikan rezeki kepada kita, itu bagian takwa, khauf. Sehingga ketika seorang hamba itu memiliki rasa takut kepada Allah, dia akan mudah melakukan ketaatan dan akan mudah meninggalkan kemaksiatan. Al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil, mengamalkan apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran Al-Karim, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Al-Quran perintahkan, dilaksanakan. Yang Al-Quran larang, dia tinggalkan. Ini bagian di takwa. Wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, menerima apa adanya. Menerima walau sedikit apapun yang Allah takdirkan untuknya berupa hal duniawinya, hartanya yang semisalnya, maka dia qana'ah. Itu orang bertakwa. Menerima apa yang Allah takdirkan untuk dirinya. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Dan dia melakukan persiapan untuk hari kematian. Orang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, serta dia qana'ah dengan yang sedikit, serta dia bersiap-siap untuk menghadapi hari kematiannya. Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa. Dia mengatakan, hal masyaita ala tariqin fi syauq? Pernahkah kau berjalan di jalan yang banyak durinya? Mada fa'alt? Apa yang akan kau lakukan? Dia menjawab bahwa saya akan berjalan dengan penuh kehati-hatian agar terhindar dari duri itu. Zakat taqwa. Beliau mengatakan itulah takwa. Karena itu seorang penyair mengatakan, Ibnu Mu'taz ya, dalam bait syair mengatakan, khalidz dzunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa. Tinggalkanlah dosa baik yang kecil maupun yang besar, itulah hakikat takwa. Wasna kamashin fawqal ardi syauqi yahdharu ma yara. Berjalanlah seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh anak duri. Yahdharu ma yara, akan berhati-hati dalam berjalan karena ada duri di sana. La tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan kau remehkan dosa walaupun kecil, karena gunung itu merupakan tumpukan dari kerikil-kerikil. Sahabat rahimakumullah. Kemudian bagaimana keutamaan takwa? Apa yang diraih oleh orang-orang yang bertakwa itu? Banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim mengabarkan tentang buah manis atau keistimewaan orang-orang yang bertakwa. Yang pertama, orang bertakwa adalah orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita dicintai Allah, maka jalannya jadilah hamba Allah yang bertakwa. Allah berfirman, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Sungguh cinta Allah itu sesuatu yang sangat diharapkan oleh seorang manusia, seorang mukmin. Bagaimana tidak? Bukankah Allah Maha Mulia? Allah Rabb kita yang telah memberikan kepada kita segalanya. Tapi ketika Dia mencintai kita, sungguh ini anugerah yang sangat luar biasa, kemuliaan sangat tinggi. Kalau kita mengaku mencintai Allah, itu hal yang sangat wajar, karena wajib itu. Karena kita hamba Allah. Kita mencintai Allah itu suatu kewajiban. Tapi ketika Allah yang Maha Kaya, yang Maha segalanya, yang gak butuh pada hamba, Dia mengatakan, aku mencintai hambaku yang bertakwa. Sungguh kemuliaan yang sangat besar sekali. Yang kedua, Allah akan membersamai orang-orang yang bertakwa. Dalam arti Allah akan membimbing mereka yang bertakwa, memudahkan urusan mereka, akan menuntun mereka untuk kebaikan-kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan. Itu diantara keistimewaan orang bertakwa. Allah berfirman, wa'alamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, di antara keistimewaan orang bertakwa,
orang bertakwa termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Ingin jadi wali Allah, berusahalah menjadi hamba yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Allah berfirman, "In awliya'uhu illal muttaqun." Tidaklah wali-wali Allah itu melainkan orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga takwa itu akan menjadi sebab dari terimanya amal seorang hamba. Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Di antara hal yang juga penting untuk kita renungi bahwa Allah akan berikan kemudahan, jalan keluar, solusi, bahkan rezeki yang tidak disangka-sangka bagi mereka yang bertakwa kepadanya. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan baginya solusi dalam setiap masalahnya. Artinya bahwa orang bertakwa itu bukanlah orang-orang yang enggak punya masalah, bukan. Mungkin orang bertakwa banyak masalahnya, tapi Allah berikan solusi dalam setiap masalahnya. Karena memang dunia ini tempat masalah, ya, tempat ujian, sehingga tidak aneh ketika orang bertakwa pun mendapatkan banyak ujian untuk mengangkat derajat mereka, untuk menghapus dosa mereka. Tapi ingat, ketika Allah mendapati dia bertakwa, Allah akan berikan dia jalan keluar, solusi dalam setiap permasalahannya. Allah mudahkan urusan dia terselesaikan. Warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Di antaranya juga bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji menyiapkan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian dan kepada surga yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi siapa? Bagi mereka yang bertakwa. Dan di antara hal penting juga yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa, Allah akan berikan dia Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Furqan itu basirah, ilmu yang Allah berikan kepada sang hamba sehingga dengannya dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang haram, mana yang halal. Itu dari Furqan, basirah yang Allah tanamkan dalam jiwa seorang yang bertakwa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Hai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan untuk kalian furqan, yaitu sesuatu yang dapat membedakan antara hak dan yang batil. Dan yang terakhir di antara keistimewaan yang didapatkan oleh orang bertakwa, Allah akan berikan dia pahala yang berlimpah, akan Allah agungkan pahalanya, dan Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Allah berfirman, "Wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum." Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang bertakwa dan Allah tutup aib-aib mereka. Sahabat sekalian rahimakumullah, setelah kita memperhatikan betapa luar biasanya kedudukan orang-orang yang bertakwa, ketika mereka berusaha mewujudkan takwa, maka mereka akan menjadi pertama orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mulia di hadapan Allah taala. Walaupun mungkin di hadapan manusia dia diremehkan, dihinakan, tapi bukan itu persoalan kita. Kita ingin di depan Allah mulia. Kalau Allah muliakan kita, enggak masalah. Kalaupun banyak orang yang mencela kita, yang penting kita beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, walaupun takwa itu merupakan satu sikap yang sangat mulia,
kedudukan seorang hamba yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang bertakwa itu maksum. Ini penting kita cermati. Orang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah terjatuh dalam dosa, tidak. Karena yang maksum itu hanya Nabi SAW. Adapun selain Nabi SAW, maka sangat berpotensi, berpeluang untuk terjebak dalam dosa. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang bertakwa di surah Ali Imran, ya, di antara sifat mereka, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan di antara sifat yang orang bertakwa, mereka apabila terjatuh dalam dosa besar, fahisyah, berzina atau yang semisalnya, dosa besar, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri dan kemaksiatan, zakarullaha, mereka ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, maka seketika mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Ini orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu diantara cirinya ketika dia terjatuh dalam dosa, dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidak berkelanjutan dalam dosanya. Dia ingat Allah. Terkadang orang bertakwa itu terjebak dalam dosa, dan itu manusiawi, ya. Nabi mengatakan kullu bani adam khata', setiap anak Adam itu pasti berpeluang di dalam dosa. Wa khairu khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa itu dia segera bertaubat ketika dia terjatuh dalam dosa, walam yusirru ala ma fa'aluhum ya'lamun, dia tidak akan berlanjut dalam dosanya. Terjadi dosa, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa? Tentu semua kita setelah mendengar betapa agungnya takwa dalam Islam, betapa istimewanya orang-orang bertakwa itu, tentu setiap kita ingin menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena memang kita semuanya dituntut untuk bertakwa. Siapapun kita, ya, tak kenal jabatan siapapun, apapun profesi kita, apapun status sosial kita, kita semuanya dituntut untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang beriman, semua orang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh oleh Allah. Perhatikan apa perintahnya, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, yaitu berusaha menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Maka langkah yang pertama yang hendaknya dilakukan seorang hamba untuk menjadi hamba yang bertakwa adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu merupakan anugerah Allah Azza wa Jalla kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita minta kepada Allah agar Allah berikan takwa kepada kita. Allah jadikan kita di antara hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa yang insyaallah mungkin kebanyakan kita udah hafal doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, wat tuqa, dan juga ketakwaan, ila akhir hadis. Nabi juga mengatakan doa, Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada hati kami, jiwa kami itu takwa. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Sucikan hati kami itu, karena engkaulah sebaik-baik zat yang mensucikan hati, sehingga hati kita itu, jiwa kita menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita menjadi hamba yang bertakwa, senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena
iman yang kuat itu akan mengangkat seorang hamba itu menjadi hamba yang bertakwa. Semakin kuat iman, semakin kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berusaha semaksimal mungkin menjalankan setiap perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini hakikat takwa. Dan poin ini harus dibarengi dengan poin berikutnya. Apa itu? Belajar. Karena ketika seorang itu tidak mengerti mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang, maka mungkin dia mengabaikannya. Sehingga ilmu agama ini kita tuntut agar kita tahu apa yang wajib kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Maka ilmu ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Maka untuk menjadi hamba yang bertakwa, kita perlu belajar apa saja yang Allah perintahkan agar kita bisa kerjakan, dan apa saja yang Allah larang agar kita bisa tinggalkan. Dan yang terakhir, sahabat sekalian, langkah yang perlu kita tempuh adalah bersabar dalam meniti setiap proses menaiki tangga-tangga menuju takwa. Karena perjuangan meraih ketakwaan itu butuh kesabaran. Perjuangannya berat. Gak semudah membagi telapak tangan. Butuh kesabaran yang tinggi agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ketakwaan itu level yang tinggi, sehingga untuk meraihnya pun butuh kesabaran yang tinggi. Kita harus bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar dalam meninggalkan maksiat, bersabar dalam segala hal yang kita lakukan untuk menggapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar rahimakumullah. Setelah kita mendengar hakikat takwa, keagungan takwa, keistimewaan orang yang bertakwa, dan langkah-langkah agar kita mampu menjadi hamba yang bertakwa, maka tidak ada pilihan lain selain kita berjuang, bertekad kuat untuk melakukan langkah-langkah yang tadi kita sebutkan agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ingat, semua itu tidak bisa diraih dengan hanya angan-angan belaka, tapi harus ada action, harus ada upaya dari kita yang real, yang jelas, yang pasti untuk bisa menggapai apa yang kita harapkan berupa takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang mendapatkan berbagai macam keutamaan, keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan mewarisi surga Firdaus yang ada. Semoga kita semuanya termasuk hamba yang bertakwa. Demikian yang saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk saya pribadi juga pada sahabat sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.